Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Prayogo dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten, Angkatan 11 kelompok 1, Jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aku dan Basarnas. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), tugas yang saya emban mencakup pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue) dalam berbagai kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Lingkupnya sangat luas, mulai dari kecelakaan transportasi darat, laut maupun udara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, tsunami, hingga situasi darurat non-alam seperti kebakaran gedung atau kecelakaan industri. Selain itu, yang saya juga bertugas melaksanakan fungsi kesiapsiagaan, yaitu menyiapkan diri, peralatan, dan prosedur agar selalu siap diterjunkan kapanpun dibutuhkan. Saya juga ikut serta dalam upaya pencegahan dan mitigasi seperti sosialisasi kepada masyarakat, simulasi penanganan darurat, serta koordinasi lintas instansi untuk memastikan apabila terjadi bencana, penanganannya dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Dalam pelaksanaannya, tugas saya tidak hanya menitik beratkan pada aspek teknisi lapangan, tetapi juga pada aspek kemanusiaan, di mana kehadiran Basarnas harus memberikan rasa aman dan harapan bagi korban maupun keluarganya. Jenis layanan yang diberikan Basarnas sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada pencarian dan pertolongan memiliki beberapa bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain: 1. Layanan tanggap darurat SAR, yaitu pelayanan yang langsung berupa respon cepat terhadap laporan adanya musibah atau kondisi darurat. Layanan ini merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Basarnas di tengah masyarakat. 2. Layanan kesiapsiagaan dan pencegahan. Tidak hanya terjun saat bencana terjadi, Basarnas juga hadir dalam bentuk edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai tindakan yang harus dilakukan jika menghadapi keadaan darurat sehingga korban dapat diminimalisasi. Layanan koordinasi dan kolaborasi. Dalam setiap operasi SAR, Basarnas tidak bekerja sendiri. Koordinasi dilakukan dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, organisasi masyarakat, hingga relawan. Layanan koordinasi ini memastikan bahwa penanganan darurat berjalan efektif, sumber daya bermanfaatkan optimal, serta menghindari tumpang tindih tindakan di lapangan. Layanan kemanusiaan dan evakuasi. Selain penyelamatan, Basarnas juga memberikan pelayanan evakuasi korban baik yang selamat maupun meninggal dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghormati hak keluarga korban. Standar layanan yang harus dicapai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Basarnas memiliki standar layanan yang jelas. Standar ini tidak hanya sebagai pedoman teknis, tapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik, yaitu cepat merespon laporan darurat dalam waktu sesingkat mungkin sesuai dengan standar golden time. Penyelamat karena setiap detik sangat berarti bagi keselamatan korban. Tepat menggunakan prosedur yang sesuai standar internasional, didukung oleh teknologi modern serta metode yang sudah teruji. Akurat. Setiap informasi, data maupun laporan yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kebingungan publik maupun instansi terkait. Profesional. Didukung oleh personel yang memiliki kompetensi teknis tinggi, berintegrasi disiplin, serta menjunjung kode etik SAR. Humanis. Dalam memberikan pelayanan, pendekatan empati dan penghargaan terhadap martabat korban maupun keluarga menjadi hal yang wajib. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan Basarnas. Tujuan utama Basarnas adalah menyelamatkan jiwa manusia dan memberikan rasa aman bagi masyarakat melalui layanan SAR yang cepat, tepat, dan selamat, terpadu, dan terkoordinasi. Setiap tugas yang saya lakukan memiliki terkaitan langsung dengan tujuan tersebut. Misalnya, ketika saya merespon laporan kecelakaan dan terlibat langsung dalam merespon evakuasi korban, hal itu merupakan implementasi langsung dari tujuan menyelamatkan jiwa. Saat saya ikut dalam simulasi dan sosialisasi kesiapsiagaan, kontribusi saya berperan dalam membangun masyarakat yang lebih sadar bencana, sehingga potensi korban jiwa dapat ditekan. Dalam koordinasi lintas instansi, saya berkontribusi menciptakan sinergi yang membuat operasi SAR lebih efektif, efisien, dan sesuai visi Basarnas. Dengan demikian, setiap langkah yang tidak
tindakan yang saya lakukan baik di lapangan maupun dalam proses persiapan merupakan bagian integral yang mencapai visi dan misi organisasi. Upaya untuk memastikan kinerja Basarnas lebih baik agar dapat menjalankan tugas secara optimal dan terus meningkatkan kualitas kinerja, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. 1. Meningkatkan kompetensi pribadi, lalu menjaga kesiapan fisik dan mental. 3. Menguatkan kerjasama tim. 4. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. 5. Menjunjung nilai berakhlak bagi ASN. Sekian dari saya. We are family. Afik Nam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.